Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di masjid yang kita cintai dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini giliran kita mengkaji akhlak. Bab atau tema yang kita akan kaji bersama adalah al-mahabbah. Ya, salah satu akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbatu, cinta dan kasih sayang. Sebelum kita mulai, jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya kan na'budu. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Al-mahabbah artinya adalah cinta dan kasih sayang. Maka ada istilah habib. Apa makna habib? Habib ay mahbub, orang yang dicintai. Jadi ada istilah habib itu berasal dari kata mahabbah. Ahabba yuhibbu, ya, ahabba yuhibbu. Jadi ahabba yuhibbu, muhibbin, orang-orang yang cinta. Habib adalah orang yang dicintai. Mahabbah tentu kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia maknanya sangat mudah tadi, cinta dan kasih sayang. Sebenarnya secara istilah mahabbah itu artinya apa? Al-mailu ila syai' as-sar. Ya, kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang menyenangkan. Itulah yang disebut dengan mahabbah. Jadi kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang menyenangkan itu namanya mahabbah. Bentuk cinta dan kasih sayang merupakan satu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang menyenangkan. Di dalam bahasa Arab ada istilah mahabbah, ada istilah mawaddah. Maka kalau kita lihat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah sampaikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau kita lihat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi mawaddah ini bahasa lain atau sinonim dari kata mahabbah, artinya adalah cinta dan kasih sayang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan di antara kalian pasangan suami istri ada cinta dan kasih sayang, ada rahmah. Makanya biasa yang berlaku kalau mahabbah, mawaddah, cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri didasarkan pada faktor fisik. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas yang berlaku bukan mawaddah lagi, yang berlaku adalah rahmah, kasih sayang. Dalam bahasa lainnya kasihan. Jadi kalau bapak-bapak mah nggak ada kasihan. Ya. Jadi maka bahasanya ini harus kita, jangan kemudian bahasanya itu mawaddah terus. Ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah, mahabbah, artinya cinta dan kasih sayang. Yang rata didasarkan pada faktor fisik. Tapi kalau sudah masuk 50 tahun ke atas, maka yang berlaku bukan mawaddah lagi, yang berlaku adalah rahmah, kasih sayang alias kasihan.
Jangan kemudian bapak-bapak ngikutin maunya sendiri. Kalau bapak-bapak mah nggak pakai kasihan dia, mestinya harus mengkasihani. Karena bapak-bapak itu umur berapapun masih oke, gitu kan? Ya, nggak ada masalah. Ya, bagi bapak-bapak kan sering saya sampaikan, jangankan baru pensiun, artinya umur masih 10 hari saja, kata Ibnu Mas'ud masih berani. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau baqiya min umri asyratu ayyam wa ana sa'amutu fi akhiriha latazawwajtu makhafatal fitnah," kata Ibnu Mas'ud. Sekiranya umurku tinggal 10 hari. 10 hari, Pak. Wa ana sa'amutu fi akhiriha, dan saya akan meninggal pada hari yang ke-10-nya. Latazawwajtu, pasti saya menikah, makhafatal fitnah, karena takut fitnah. Karena laki-laki itu biasanya nggak bisa mandiri. Kalau ibu-ibu mah biasa mandiri. Laki-laki mandiri repot. Mau beli nasi uduk sendiri, ditanyain orang, Pak Haji sendirian katanya. Mau beli sayur sendiri, diomong orang. Jadi makanya itulah yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya persoalannya adalah, jadi memang laki-laki itu mestinya harus mengkasihani. Maka saya jadi ingat ada seorang ibu-ibu yang menjadi salah satu ketua paguyuban. Ibu-ibu ini berarti umurnya sekitar 60. Berarti bapaknya sekitar ya 60 lebih lah. Suatu ketika pas lagi ada acara arisan keluarga itu, si ibu nggak datang. Saya tanya, si ibu itu kemana? Aduh Ustadz, si ibunya pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Aduh, habis gimana ya? Bapaknya nikah lagi sama yang muda katanya. Luar biasa ini. Berarti bapak ini nggak punya rohmah dong kalau begitu. Bapak ini yang diingatnya mawaddah doang, nggak punya rohmah. Sampai kemudian ibunya pulang kampung ke Sumatera sana. Ya kemudian karena bapaknya nikah lagi. Jangan-jangan bapak ini yang diingat mawaddah. Maka harus diingat jamaah sekalian, ada satu paket. Ada mawaddah warohmah. Itu digandeng, dirangkai dengan wawu atof, yang artinya adalah limutlaqil jam'i, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya giliran mawaddahnya mau, rohmanya mesti mau. Jangan maunya mawaddah terus, rohmanya ditinggalkan. Ini satu paket yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawaddah warohmah. Makanya disambung dengan yang namanya wawu atof. Wawu atof itu huruf kata sambung yang maknanya adalah limutlaqil jam'i, untuk menunjukkan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, mawaddahnya mau, mestinya rohmanya juga mau, tidak boleh dipisahkan. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan makna kasih sayang dan cinta tadi. Salah satu ayat adalah Allah sampaikan di dalam surat Maryam ayat 96. Faqad qala azza min qa'il fi muhammi tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ya bagi mereka kasih sayang, sehingga mereka sama-sama dicintai oleh orang-orang yang beriman. Ini salah satu tanda, salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat, wahai para malaikat yang ada di langit, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka akhirnya malaikat pun menyampaikan informasi itu kepada penduduk yang ada di bumi, karena seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang lain yang berada di sekitar orang tersebut sama-sama mencintai orang tersebut. Maka inilah makna ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya kasih sayang untuk mereka,
karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menunjukkan jamaah sekalian, salah satu tanda atau salah satu indikasi ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang lain dia dicintai oleh orang lain. Ketika orang-orang yang berada di sekitarnya membenci dia, ketika orang-orang yang berada di sekitar dia mengasingkan dia, menjauhkan dia, maka pada saat yang sama sesungguhnya orang-orang itu sedang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ayat ini menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka sudah otomatis orang itu pasti dicintai oleh orang yang lain. Karena Allah sampaikan bukti cinta kasihnya Allah kepada para malaikat. Akhirnya malaikat pun sampaikan bukti cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang lain yang berada di sekitar orang tersebut sama-sama mencintai dia. Maka tolak ukurnya gampang jamaah sekalian. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka otomatis orang-orang yang berada di sekitar dia itu sama-sama cinta, sama-sama menaruh hormat, sama-sama menghargai dia. Tetapi ketika orang-orang yang berada di sekitar dia tidak menghormati dia, tidak menghargai dia, maka pada hakikatnya dia tidak sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada istilah cinta. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda wahai Rasul tentang seseorang yang sedang mencintai sekelompok orang lain walam yalhaq bihim, sedangkan dia belum pernah bertemu dengan mereka, sedangkan dia belum pernah terlibat bersama dengan mereka?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini juga memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah terlibat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul karena apa? Karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalannya di saat kita mencintai seseorang, di saat kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara kita belum pernah ketemu dengan Rasul, biasanya yang namanya cinta itu harus bertemu dengan orang yang dicintai. Tetapi kita ini mengaku cinta kepada Rasul, tapi Rasulnya nggak pernah ketemu dengan kita, kitanya nggak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam keadaan terjaga, dalam keadaan mimpi juga kita tidak pernah mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kemudian kita dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang bermimpi bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Karena kata Nabi, "Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani fa innasyaitona la yatamatsalu bi surati." Barang siapa yang bermimpi di dalam tidurnya melihat aku, faqad ra'ani, maka sungguh dia betul-betul melihat aku. Fa innasyaitona la yatamatsalu bi surati,
karena sesungguhnya syaitan tidak pernah bisa menjelma menjadi gambarku. Itulah satu penegasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meski demikian jemaah sekalian, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, meskipun kita tidak pernah terlibat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penting kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuai dengan janji beliau, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka kita mesti ini cinta kepada orang-orang tertentu, dan cinta kita ada satu garansi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita salah alamat. Kita mencintai seseorang, tetapi orang yang kita cintai tidak bisa memberikan garansi kepada kita. Tetapi kita di saat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu garansi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita ya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau Rasul hanya mengatakan almaru ma'aman ahabba, seseorang akan ya bersama dengan orang yang dicintai. Manakala ada orang yang cinta dengan Fir'aun, ya nanti bentar lagi dia akan bersama dengan Fir'aun. Manakala ada orang yang cinta sama Haman, dia akan bersama dengan Haman nanti di hari kiamat. Manakala ada orang yang cinta sama Mustafa Kamal Atatürk, ya nanti dia juga akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dengan siapapun mereka mengungkapkan cintanya, maka pastikan cinta yang kita berikan kepada orang itu harus bisa memberikan garansi kepada kita. Karena siapa? Sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada orang-orang yang jujur, cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan bersama dengan mereka. Sehingga jangan sampai kita ini ya asal cinta kepada seseorang, tapi cintanya apa? Cintanya kita mesti cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah itu ada berapa kelompok jemaah sekalian? Kalau kita lihat mahabbah itu ada dua. Cinta dan kasih sayang itu ada dua. Yang pertama adalah cinta ya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cinta seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti otomatis itu. Kalau cinta kepada Allah udah secara sebuah keniscayaan. Tetapi sebagai sebuah cinta yang wajar, kadang-kadang ya cinta seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang cinta kepada anak, orang yang cinta kepada istri, orang yang cinta kepada jabatan, orang yang cinta kepada harta dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah bentuk kewajaran sebagai seorang manusia sama-sama ya memberikan cintanya kepada yang dicintai. Tetapi yang jelas ya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ya Ar-Rahib Al-Asfahani rahimahullah. Jadi cinta itu ada 3 model. Yang pertama adalah mahabbah lilladdah. Cinta karena ada satu kenikmatan. Cinta karena ada satu kenyamanan yang dia dapatkan. Contoh, cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Cintanya seseorang kepada harta. Cintanya seseorang kepada jabatan. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Salah satu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tertawan. Makanya ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mencintai sebagian apa yang kalian cintai, sehingga kalian infakkan sebagian apa yang kalian cintai.
Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa secara rasional sebagai sebuah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia wajar kalau dia mencintai harta yang ada. Karena itu Allah uji keimanan mereka dengan ucapan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sehingga kalian mau menginfakkan sebagian saja dari apa yang kalian cintai. Maka ini yang menjadi peringatan buat kita, kalau kita menginfakkan sesuatu, patokannya kita sendiri masih mau terhadap sesuatu itu. Jangan giliran kita sudah tidak mau baru dikasih orang. Baju udah lecek banget baru dikasih orang. Yang masih agak bagus-bagus sedikit, kenapa? Karena kita masih mau. Giliran ngasih makanan orang lain sudah mendekati basi baru dikasih orang lain, enggak. Mestinya kita masih mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset kita selama ini kalau enggak kepake, kita kasih orang. Kita rubah sekarang, ini masih saya pakai, Pak. Cuma karena ya memang mungkin terlalu banyak sehingga saya kasih orang. Ini baju masih saya pakai. Bukan berarti nggak saya pakai, masih saya pakai sebagai gonta-ganti saja. Ya cuma karena daripada ya terlalu banyak di lemari saya kasihkan orang. Ini sepeda daripada di garasi kebanyakan, masa sepeda ada 5 gitu kan banyak, ya saya kasih orang. Bukan berarti saya tidak mau pakai lagi. Jadi prinsipnya ketika kita ngasih orang itu, kita masih mencintai sesuatu itu. Jangan sampai kita sudah tidak mau, baru dikasih orang. Itu nggak boleh. Makanya Allah katakan, mimma tuhibbun. Yang kedua, jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatun linaf'i. Mencintai seseorang karena ada ya asas manfaat yang didapatkan. Biasanya yang begini modelnya teori, ada gula, ada semut. Kenapa orang-orang pada cinta sama orang kaya? Karena dia pengen ya dapat cipratan kekayaannya. Kenapa orang-orang pada cinta sama pejabat? Oh iya, wajar dia. Karena dia ya ingin mendapatkan keberkahan dari jabatan yang dimiliki. Itu namanya ya cinta mahabbatun linaf'i. Cinta karena asas manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mau. Nanti giliran dia pensiun nggak ada yang deket lagi dia. Makanya dia apa yang terjadi? Wah, dia baru kaget. Dulu ketika saya masih jabat ini banyak orang semuanya hormat kemana-mana, saya langsung hormat. Sekarang baru 2 hari pensiun, kagak ada. Ya, begitulah memang yang namanya manusia karena cintanya adalah asas manfaat. Yang ketiga jamaah sekalian, mahabbatun lil fadli, kecintaan seseorang karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya cintanya orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang alim, cintanya orang-orang yang ngerti, orang-orang yang ngerti urusan agama, para ulama terhadap orang lain, cinta mereka hanya semata-mata didasarkan pada karena ilmu yang dimiliki. Itu pun jika ilmunya digunakan, jika ilmunya dimanfaatkan, jika ilmunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi persoalannya begitu ada orang alim, ada orang yang katanya ilmunya banyak, yang katanya pengetahuan agamanya banyak, tetapi ilmunya tidak dilaksanakan, orang juga semakin menjauh dari dia. Makanya ya orang-orang yang diprediksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang, salah satunya adalah orang-orang alim, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga Rasul katakan dalam hadisnya, kullu bani adama halka illal alimun, semua anak manusia ini akan binasa kecuali orang-orang yang alim. Tetapi kata Nabi, wa kullul alimina halka illal amilun, semua orang-orang yang alim, semua orang-orang yang berpengetahuan akan binasa kecuali orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilina halka illal mukhlisun, semua orang-orang yang melaksanakan ilmunya, yang mau mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal ikhlasu fi khaturin adim, sedangkan ikhlas itu adalah
dalam sebuah ujian yang sangat besar, dalam sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Artinya apa? Ikhlas itu memang perkara yang mudah diucapkan, tapi prakteknya adalah susah untuk diterapkan. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahabbah yang pertama, mahabbah seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun mahabbah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat mahabbah yang pertama adalah mahabbah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yang kedua adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yang ketiga adalah cinta karena Allah, dan yang keempat adalah mahabbah mencintai seseorang sesuatu bersamaan dengan cintanya dia kepada Allah. Untuk yang keempat ini yang dilarang, tidak boleh. Jadi kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sebuah keharusan. Kalau orang mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apapun yang kita lakukan ketika Allah ridho, ketika Allah cinta, maka kita mesti mencintai. Tetapi ketika Allah tidak mencintai, maka kita juga tidak mencintai. Sehingga kita mesti mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang yang namanya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Berarti kita nggak boleh israf. Kita mencintai yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah tidak menyenangi, kita juga tidak menyenangi. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Berarti kita tidak sombong. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka berarti kita mencintai bersuci, karena bersuci itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga adalah al-hubbu lillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena Allah. Kita mencintai seseorang bukan karena jabatannya, bukan karena uangnya, bukan karena kedudukannya, tapi lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia siapa? Saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ada seseorang yang tiba-tiba silaturahim kepada orang yang lain. Padahal silaturahimnya itu hanya semata-mata bukan karena tujuan apa-apa. Tujuannya hanya semata-mata dia mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang main ke rumah orang itu kan ada tujuannya. Apa minimal, Pak? Minimal ngasih kondangan, surat undangan. Tumben banget ke rumah, Pak. Ya, Pak, ada perlu bentar, Pak. Tiba-tiba ngasih undangan. Sama. Kita ini punya murid, punya alumni. Sudah sekian puluh tahun kagak ketemu. Giliran sekali-kalinya datang katanya. Tumben ada acara, Pak. Ya, Ustaznya. Mau ngasih undangan. Tidak ada yang semata-mata datang limujarrati silaturahim, sekedar silaturahim. Enggak, Ustaz, hanya sekedar kangen sama Ustaz, cinta sama Ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Orang yang begini ini jarang. Makanya orang-orang yang seperti inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu sedang menuju sebuah perjalanan ke tempat yang lain, Allah utus malaikat. Dan begitu Allah utus malaikat, malaikat itu membayang-bayangi dia di tengah jalan. Ditanya, mau kemana, Pak? Saya mau ke setempat saudara yang ada di kampung ini. Tujuannya apa? Tidak ada yang lain, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata malaikat? Sampaikan kepada dia, Bapak, sampaikan Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Anda. Allah mencintaimu karena Anda mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, makanya kalau ada orang yang datang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alamat dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Yang pertama, tandanya adalah orang itu senantiasa taat
terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta karena Allah, mencintai Allah tapi hanya lip service saja. Jangan mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang kita lakukan berlawanan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita nolong orang. Ya, nolong orang itu ya pasti itu dicintai oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi madaman abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong pada yang lain. Tapi persoalannya dilihat dulu yang ditolong siapa. Kalau yang ditolong itu adalah orang-orang yang berhak ditolong, Allah pasti menolong dia. Allah cinta sama dia. Tapi kalau ternyata yang ditolong dipilah dan milih-milih, dia menolong janda. Mending kalau janda yang tua, ya janda yang baru kemarin, ya kan? Ya. Yang begini ini yang repot, gimana Allah bisa menolong modelnya? Ini mah bukan menolong karena Allah, itu menolong karena hawa nafsu. Ya kadang-kadang orang begitu alasannya, ini kan semuanya kan demi Allah, Ustaz. Saya menolong. Ya sekarang lihat dulu fakta membuktikan seperti apa. Ya kadang-kadang orang banyak beralasan begitu. Makanya kenapa kok tiba-tiba ini bapak-bapak berantem terus sama istrinya? Alasannya tadi. Bukannya apa Ustaz? Alasannya nolong orang, nolong anak yatim. Anak yatim banyak. Kenapa dia terus yang ditolong gitu kan? Ya, ini juga menjadi kecurigaan jamaah sekalian. Ya. Jadi makanya kita cirinya, ya modusnya itu ya harus diperhatikan itu. Ya, apa mau tahu modus itu pasti dia. Ya, jadi ini yang harus kita lihat seperti itu. Kita mencintai Allah, tandanya adalah kita senantiasa taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengembalikan segala sesuatu itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan takdir kita kembalikan kepada Allah, urusan yang terkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang namanya orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan takdir yang ditentukan oleh Allah itu adalah ya khairihi wa syarrihi minallahi taala. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita semua seperti air mengalir saja, sudahlah kita ikuti saja. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jika kita memang cinta kepada Allah dan kita merasa banyak pelanggaran terhadap ketentuan Allah, banyak dosa yang kita lakukan, kita pun mesti segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai entar terus ya. Karena yang namanya umur yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian merasa muda ya kemudian ya saya masih lama, enggak selalu. Yang namanya mati ya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudah mati tidak terbayangkan kematiannya banyak. Orang yang tua yang diharapkan kematiannya ternyata tidak mati-mati juga banyak. Ya, jangan kemudian ya kita sudah yakin yang muda terus masih hidup terus, yang tua kemudian cepat mati, tidak selalu begitu. Kadang-kadang orang yang sudah tua, yang sudah sangat diharapkan kematiannya enggak mati-mati, Pak. Loh, itu rahasia Allah, kita enggak tahu. Rahasia Allah. Ya, saya sering sampaikan karena dalam konteks tertentu seseorang itu sampai pada titik dalam tanda kutip titik kebosanan, jenuh. Iya. Ketika dia tanya habis gimana? Ya, sudahlah, sudah seperti anak kecil lagi deh katanya. Seperti anak kecil gimana? Ya, begitu deh. Ya, semuanya di tempat tidur, makan doyan, minum doyan, tapi ya tadi nggak bisa ngapa-ngapain semuanya. BAB tempat tidur, BAK tempat tidur semua. Ya ini yang tahu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat
syukur kepada Allah bukan hanya sekedar alhamdulillah, syukron, bukan hanya itu. Tetapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kepada bagaimana kita bisa menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa syukur kepada Allah itu bagaimana menteladani ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan diri melaksanakan sholat tahajud dengan durasi waktu yang sangat lama, dengan rakaat yang sangat panjang, sholatnya juga lama, sampai kaki beliau pada bengkak-bengkak ketika dikomplain oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa Rasul sampai memaksakan diri melaksanakan sholat tahajud dengan cara yang seperti ini sehingga kaki pada bengkak-bengkak. Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan singkat menjawab, afala akunu abdan syakuro, bukankah aku ini menjadi hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, ketika kita berbicara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu harus kita rangkai dengan ketakutan kita kepada Allah, harus kita rangkai pula dengan roja harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin kita hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau rangkaiannya adalah ada cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Makanya ya satu contoh, ya kita ini ya di saat kita beramal, kita melaksanakan sholat, harapan kita apa? Agar kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Berharap akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenapa kita mesti sholat? Kita juga karena takut akan siksaan, akan neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ketaatan, kita berharap akan pahala, akan apresiasi yang diberikan oleh Allah. Dan sekaligus di saat kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita juga karena takut terhadap ancaman dan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan may ya'budullaha biroja'in dukhulil jannah fa huwa kal amil al mustajir alladzi la ya'malu idza nala ajra ala amalihi. Barang siapa yang beribadah, beramal kepada Allah hanya semata-mata ingin berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, itu tak ubahnya seperti seorang pekerja yang disewa. Kalau dapat bayaran baru mau bekerja. Ini pun sama. Orang mau beramal soleh kalau ada surganya. Kalau kagak ada surganya kagak mau. Dan sebaliknya para ulama mengatakan, may ya'budullaha khaufan minan nar fa huwa kal amil idza haddada rabbul amil bil uqubah. Kalau orang beribadah semata-mata tujuannya hanya takut karena neraka, itu tak ubahnya seperti seorang pekerja yang apabila diancam oleh pemilik pekerjaan, dia baru mau bekerja. Lo kerja yang bener dong. Mau kerja enggak katanya? 3 kali lagi enggak datang, gua pecat. Ya, dia mau bekerja. Sama. Ketika kita beramal karena hanya semata-mata takut kepada ya neraka, maka seperti tadi, baru diancam Allah dengan neraka, baru mau bekerja. Yang satu kalau nggak dikasih surga, nggak mau beramal. Yang satu kalau tidak diancam neraka, baru mau beramal. Ya makanya, ya para ulama kemudian melanjutkan, wa minhum man qala man abadallaha birroja wahdahu fahuwa min ahlil irja, li'annahum yahlibuna roja ala sairil ibadat. Barang siapa yang beribadah dan beramal semata-mata hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain, maka itu adalah orang-orang yang segala satunya pengen diapresiasi. Sebaliknya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal khawarij, maka orang itu adalah termasuk ciri-ciri orang-orang yang khawarij. Karena orang-orang khawarij itu adalah senantiasa ya mengedepankan rasa takut atas ibadah yang lain. Wa man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah
dengan dasar semata-mata cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, fahuwa zindiq, maka orang itu adalah orang-orang zindiq, li'annahu la yarju jannatan wala naron, karena dia tidak berharap surga juga tidak berharap neraka. Tetapi apa yang mesti kita lakukan? Wa man abadallaha bil khaufi war roja'i wal mahabbati fahuwa muwahhidun mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta kepada Allah, dengan dasar berharap akan surga Allah, berharap ya jangan sampai dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang mukmin yang sejati, yang senantiasa meluruskan akidah dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada mahabbah, ada roja, ada khauf, ada cinta, ada takut, ada harapan. Tetapi nggak bisa antara satu dengan yang lain, nggak bisa dipisahkan. Mau tidak mau harus kita satukan. Sehingga di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya apa? Semata-mata kita cinta kepada Allah, serta kita takut karena ancaman Allah, dan kita juga berharap akan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga atau satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ini mesti harus kita hadirkan dalam setiap ibadah yang kita lakukan dan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, kita melaksanakan amal sholat yang lain, bukan semata-mata hanya takut kepada Allah, bukan semata-mata berharap akan karunia Allah, tetapi di samping kita cinta, kita juga takut, kita juga berharap akan ya surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-mahabbah wal khauf war roja, cinta, takut dan harapan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jangan semata-mata kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yang dilakukan berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana yang mesti ya kita menata tiga hal: cinta, harapan, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun kalau cinta kita kepada orang lain, agar kita mesti dicintai oleh orang lain, maka apa yang mesti kita lakukan? Mau tidak mau kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Karena sering menjadi sebuah prinsip kita, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika kita berbuat baik kepada orang, udah pasti balasan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan harapkan ada orang lain yang memberikan kebaikan kepada kita. Jangan harapkan ada orang yang berbuat baik kepada kita kalau kita sendiri tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Orang senantiasa mengatakan apa? Hukum karma. Dalam Islam nggak ada hukum karma. Yang ada adalah sunnatullah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak pula ya orang-orang lain berbuat baik kepada kita. Wa jazau sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Kita itu adalah kisos dalam kehidupan kita. Kita menfitnah orang lain, maka pasti suatu saat kita akan difitnah. Kita menyakiti orang lain, pasti suatu saat kita akan disakiti orang lain. Kita mengejek orang, pada suatu saat kita pasti akan diejek orang. Itu sunnatullah. Orang sering mengatakan hukum karma, tapi kita katakan Islam tidak mengenal hukum karma. Yang ada adalah sunnatullah. Berbuat baik, kita dibalas. Berbuat jelek kita juga akan mendapatkan balasan yang sama. Karena itulah memang ya satu pedoman, satu prinsip yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.
hadanallahu yakum ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.